Jumpa lagi di Kapten Anime. Luffy belum kalah dan akan segera bangkit. Kaido semakin mengamuk. Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Pada akhir chapter yang lalu, kita mendapatkan sebuah berita menyedihkan atas kekalahan dari Luffy. Kaido menggunakan mode mengamuk terbarunya, lalu menggeprek Luffy dengan Kanabo yang dialiri oleh Hausoku Haki tingkat tinggi. Adegan yang sangat membagongkan tersebut tentunya masih akan berlanjut pada chapter 1043 mendatang. Luffy mendapatkan luka yang cukup parah, namun dia masih mampu bangkit. Lalu Kaido menjadi mengamuk karena pertarungannya telah diganggu. Apakah nyawa si bos CP0 akan berakhir di tangan Kaido? Nah, untuk itu mari semua duduk yang tertib, pegang erat-erat ucok masing-masing biar enggak meronta-ronta, karena Abang Kapten akan mengencrit-encritkan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1043 yang akan rilis pada minggu ini. Ketatkan celana kalian dan ayo kita berlayar. Pada halaman awal di chapter kali ini akan memperlihatkan situasi di Laut Negeri Wano. Di sana kita bisa melihat kapal-kapal perang milik pemerintah dunia yang masih mengambang-ambang di perairan Wano. Kapal-kapal perang tersebut masih ditahan oleh Junisa. Di sana kita bisa melihat bahwa kapal-kapal perang tersebut masih belum melakukan tindakan apapun, seperti melanjutkan perjalanan mereka ataupun melakukan penyerangan kepada Junisa. Sepertinya mereka tidak akan gegabah dan mengambil resiko yang besar untuk melakukan suatu tindakan yang konyol, apalagi menyerang sang gajah raksasa Junisa. Bisa-bisa kapal perang tersebut langsung gepeng terkena tabokan dari belalai si Junisa. Jadi untuk menghindari hal tersebut, mereka tentunya sedang menunggu instruksi dari markas pusat agar tindakan seperti apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Sedangkan Junisa juga masih belum melakukan pergerakan apapun. Sepertinya dia juga tidak akan asal main tabok-tabok aja pakai belalainya. Dia akan menunggu sebuah perintah penyerangan apabila tindakan itu diperlukan. Dan orang yang bisa memberikan perintah tersebut hanyalah satu orang, yaitu sang bocah mesum Momonosuke. Cerita kemudian berpindah. Kita bisa melihat kondisi Momonosuke saat ini. Dia masih terus berusaha menarik Pulau Onigashima agar menjauh dari ibu kota bunga. Dan secara mengejutkan, Pulau Onigashima memang sudah mulai bergerak menjauh. Namun posisinya masih belum cukup jauh dari ibu kota bunga, sehingga Momo masih terus berusaha menarik Onigashima lebih jauh lagi. Lalu tiba-tiba Momo merasakan suara jeritan Luffy yang sedang kesakitan. Momo pun menjadi khawatir dengan kondisi Luffy itu. Momo terlihat panik. Dia sangat ingin terbang ke atap kastil untuk membantu Luffy. Namun di sisi lain, Momo juga harus segera menggeser Onigashima agar tidak jatuh ke ibu kota bunga. Kemudian, Momo pun memberitahu Yamato tentang kondisi Luffy tersebut. Dia mengatakan ada orang lain yang sedang mengganggu pertarungan Luffy dengan Kaido. Dia mendengar suara Luffy yang menjerit kesakitan. Momo lalu meminta Yamato untuk segera menuju ke atap kastil dan membantu Luffy yang sedang kesakitan itu. Yamato kelihatannya menolak untuk membantu Luffy melawan Kaido, karena dia ingat kata-kata Luffy yang ingin seorang diri saja melawan ayahnya itu. Namun, dia setuju untuk pergi ke atap kastil dan menyingkirkan orang yang mengganggu pertarungan Luffy dan Kaido itu. Kemudian, Yamato pun segera pergi menuju lokasi pertarungan di atap kastil Onigashima. Lalu, cerita berpindah dengan memperlihatkan sebuah pantai yang ada di negeri Wano. Terlihat sekumpulan anak-anak Big Mom yang berada di sana. Mereka terkejut karena merasakan guncangan yang sangat kuat dari suatu tempat. Mereka sangat penasaran dengan lokasi guncangan tersebut sambil mengkhawatirkan kondisi emak mereka, yaitu Big Mom. Kemudian, gerombolan anak-anak Big Mom itu pun segera menuju sumber guncangan tersebut. Cerita kemudian berganti lagi ke atap kastil Onigashima.
Luffy terkena pukulan telak dari Kanabo milik Kaido tepat di bagian wajahnya. Dan hal itu akibat ulah dari si bos CP0 yang mengganggu pertarungan mereka berdua. Luffy terlihat mengalami luka yang cukup parah dan mengeluarkan banyak darah dari wajahnya. Si bos CP0 pun melihat Luffy yang sedang sekarat dan bersiap untuk mengkoitkan Luffy. Kaido yang merasa sangat kesal langsung menghantam si agen CP0 dengan Kanabonya. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, si agen pun mampu menghindar. Kaido pun mengatakan, sedang apa guguk pemerintah dunia berada di sini dan berani-beraninya mengganggu pertarunganku. Si bos CP0 yang terlihat ketar-ketir itu pun berkata bahwa dia tidak berniat untuk mengganggu pertarungan Kaido dengan topi jerami. Namun ini adalah perintah dari Gorosei untuk melenyapkan si topi jerami. Si agen yang sok paten ini juga menambahkan bahwa Kaido seharusnya berterima kasih kepadanya karena berkat bantuan darinya, Kaido dapat dengan cepat mengalahkan si topi jerami lalu memenangkan pertempuran ini dengan sangat mudah. Kaido yang sedang naik pitam itu pun kelihatannya tidak memperdulikan ocehan dari si bos CP0 itu. Lalu dengan Kanabo miliknya yang masih dialiri oleh Hosoku Haki tingkat tinggi langsung menghantamkannya dan menggeprekkan si bos CP0 itu seperti ayam penyet. Sungguh malang nasib si agen. Namun di sisi lain, Luffy yang sudah berdarah-darah itu pun terlihat masih mampu bergerak dan akan bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungannya dengan Kaido. Luffy kini telah mendapatkan luka yang cukup parah dan mode gear 4 miliknya juga sudah sampai pada batasannya. Ini menandakan bahwa mode gear 4 Luffy masih belum mampu untuk mengalahkan Kaido. Luffy harus mengeluarkan seluruh kekuatannya kali ini agar bisa menang dari sang Yonko. Apakah di chapter kali ini Luffy akan memperlihatkan mode gear 5 miliknya? Ataukah Luffy akan memaksimalkan kemampuan buah iblisnya dan menggunakan kekuatan awakening buah gomu-gomu untuk mengalahkan Kaido? Nah, itulah tadi akhir dari encrit-encritan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1043 yang akan segera rilis beberapa hari lagi. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.